Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Menyambut hari ulang tahun Pelkat PKP ke-56, Pelkat PKP GPIB Maranatha Bandung menyelenggarakan edukasi kesehatan dengan topik seputar pandemi COVID-19 dan persiapan vaksin dengan narasumber Dr. Bernadetta Cahyostianingrum Purnomo Liklikwati, SPKFR. Kita simak penuturan dari narasumber dan jangan kemana-mana karena di akhir acara akan ada kuis yang bisa dijawab oleh ibu-ibu semua. Mari kita simak bersama.
Selamat ulang tahun untuk Pelkat PKP GPIB Jemaat Maranatha Bandung. Di dalam memaknai ulang tahun kali ini, ada pesan yang istimewa yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Berangkat dari Amsal pasal 31 ayat yang ke-30. Adapun firman Tuhan mengatakan demikian. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berdasarkan firman Tuhan ini, pesannya bahwa kecantikan seorang wanita tidak hanya diukur bagaimana kecantikan itu dimiliki dan atau bagaimana dia merawat tubuhnya untuk bisa tampil cantik. Tetapi kecantikan seorang perempuan yang sempurna, bagaimana dia memandang dirinya sebagai ciptaan Tuhan. Dengan kata lain, bahwa kecantikan seorang perempuan menjadi sempurna apabila ia mampu untuk memadu-madankan, menyelaraskan antara kecantikan fisik dengan cara pandang dia, bagaimana dia melihat bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Peran dan fungsi perempuan begitu berharga. Dimulai dari dalam kehidupan rumah tangga, perempuan dihadirkan sebagai penolong untuk menghadirkan generasi-generasi penerus bagi gereja dan bagi bangsa. Di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, di tempat pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan. Artinya, kecantikan seorang perempuan mau mengatakan bahwa dia juga adalah mitra kerja yang dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera, menjadi alat Tuhan bagi dunia ini. Sekali lagi, pesan untuk ulang tahun Pelkat PKP kali ini, jadilah perempuan yang cantik. Bukan saja dilihat dari kecantikan fisik, tetapi bagaimana cara dia memandang bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Selamat ulang tahun, selamat berkarya, selamat memaknai kecantikan itu. Tuhan memberkati kita semua. Selamat ulang tahun. Shalom, selamat sore. Yang terhormat Ketua Majelis Jemaat GPIB Maranatha Bandung, Ibu Pendeta Maria Silahoy Sulaiman, Pendeta Jemaat GPIB Maranatha Bandung, Ibu Pendeta Monica Lolowang Mole, yang terhormat Ketua Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Maranatha Bandung, Ibu Sylvia Timisela Manalu, beserta para pengurus, Bapak dan Ibu yang terkasih Jemaat GPIB Maranatha Bandung. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena atas rahmat-Nya, atas kasih-Nya, kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk senantiasa bersyukur dan berkarya dimanapun kita berada. Terima kasih kepada para panitia hari ulang tahun Pelkat PKP ke-56 GPIB Maranatha yang telah mempercayakan saya untuk memberikan materi ini, membagikan sedikit saja mengenai COVID-19 kepada kita semua, para pahlawan COVID-19. Ya, para pahlawan COVID-19 kita semua. Kita adalah pahlawan bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi gereja, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Hanya dengan mengikuti protokol kesehatan, hal yang sederhana. Apabila kita lakukan terus-menerus, kita sudah melindungi generasi kita, bahkan generasi yang akan datang. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membagikan sedikit mengenai pandemi COVID-19 dan vaksin COVID-19. Mari kita simak tayangan berikut ini. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya Bernadetta diberi kesempatan untuk berbagi mengenai pandemi COVID-19, Getting Ready for Vaccine. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Di berbagai belahan dunia maupun di Indonesia sendiri, COVID-19 yang merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan
yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau kita sebut dengan SARS-CoV-2 atau yang kita sebut dengan virus corona belum dapat keluar dari pandemi. Pandemi masih berlangsung. Pandemi masih terus menjadi penghambat aktivitas kehidupan seluruh umat di dunia ini. Dan virus ini memiliki tingkat mutasi yang tinggi, serta dapat menetap pada manusia dan binatang dengan tanda dan gejala yang beragam, dari gejala yang ringan, sedang, sampai berat, bahkan berujung ke kematian. Tentu Bapak Ibu sudah mengetahui tanda dan gejalanya. Gejala yang paling umum seperti terlihat di gambar adalah demam, batuk, pilek, batuknya biasanya berupa batuk kering, badan terasa lelah dan lemas, ada gangguan pernafasan seperti sesak nafas atau nafas pendek, atau nyeri dada atau dada terasa berat. Ada gejala lainnya seperti sakit tenggorokan, diare, mata merah atau konjungtivitis, sakit kepala, hilangnya indera penciuman dan perasa, sampai ruam kulit. Ya, gejala ini cukup bervariasi pada setiap orang dan hampir setiap pasien memiliki gejala yang tidak sama satu sama lainnya. Kita harus mengetahui tanda dan gejala dari penyakit COVID-19 ini agar kita bisa waspada bagaimana dan apa yang harus dilakukan apabila orang terdekat terdiagnosa COVID-19. Saya akan mulai dulu dengan kontak erat ya Bapak Ibu. Banyak sekali istilah-istilah yang digunakan. Salah satunya adalah kontak erat. Yang dimaksud dengan kontak erat adalah orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan kasus dalam arti pasien COVID-19, termasuk di tempat kerja, di dalam kelas, di dalam rumah, dan acara yang besar, acara yang diikuti oleh banyak orang, dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala, dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Jadi, pasiennya bisa saja tidak bergejala, tetapi sudah bisa menularkan kepada orang yang dekat dengan pasien. Atau orang yang bepergian bersama dengan radius kurang atau sama dengan 1 meter dengan segala jenis angkutan atau kendaraan umum dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 4 hari setelah kasus timbul gejala. Jadi artinya di dalam satu kendaraan bersama, tentunya ini semua tanpa protokol kesehatan yang ketat. Artinya, kalaupun kita dengan protokol kesehatan yang ketat, di berbagai artikel yang saya baca, jika kita berada dengan jarak kurang dari 1 meter, lebih dari 15 menit, ya, dengan menggunakan protokol kesehatan yang tepat, itu pun kita bisa tertular. Bagaimana jika kita sudah mengalami kontak erat? Idealnya kita melakukan tracing. Tracing ini adalah mencari kemungkinan apakah ada atau tidak di antara yang kontak erat tertular oleh pasien atau kasus. Nah, pada kasus kontak erat sebaiknya dilakukan tes PCR COVID-19. Melakukan isolasi mandiri sampai ada hasil, dan apabila tidak memungkinkan dilakukan tes, maka sebaiknya melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Atau apabila ragu-ragu, silakan konsultasi kepada tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat. Ini pada kasus kontak erat yang tanpa gejala. Apalagi kalau dengan gejala, kita harus lebih aware lagi, harus lebih peka lagi. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana bila orang terdekat kita positif COVID? Yang pertama, pastikan keadaannya, tandanya apa, gejalanya bagaimana, dan kita harus selalu waspada. Apabila terdapat tanda-tanda seperti nafas sesak, pendek, kemudian nyeri pada dada yang tidak hilang dengan obat, dengan istirahat, kemudian orangnya cenderung tidur,
dibangunkan tidak bisa, atau misalnya dipanggil atau tidak berespon seperti semula. Kemudian apalagi jika ada bibir dan wajah kebiruan, segera larikan orang terdekat tersebut ke rumah sakit terdekat. Nah, apabila nanti kita dikatakan tertular COVID atau kita termasuk dalam kontak erat, maka kita akan disarankan untuk isolasi mandiri. Kriteria isolasi mandiri akan ditentukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten di fasilitas kesehatan. Setelah kita ditentukan untuk melaksanakan isolasi mandiri, sebaiknya kita melakukan hal-hal seperti tertera pada slide. Yang pertama, kita pisahkan tempat tidur dan kamar mandi, usahakan tidak keluar ruangan. Jadi kita terpisah dengan anggota keluarga yang lain. Kemudian kita selalu menggunakan masker selama di dalam rumah. Terutama di luar kamar kita. Kemudian sebaiknya kita memisahkan alat makan. Jadi alat makannya antara kita dan anggota keluarga yang lain sudah harus terpisah. Kemudian pisahkan juga cucian baju. Jadi mencuci baju sendiri atau bila tidak memungkinkan dimasukkan ke dalam plastik yang terpisah. Kemudian sisihkan dulu selama 3x24 jam baru dicuci. Kemudian kita perhatikan tempat tinggal kita, kamar kita itu harus dengan ventilasi udara yang cukup. Kemudian dengan pencahayaan terutama sinar matahari yang cukup. Ya, ini jika memungkinkan. Kemudian jangan berdekatan dengan orang tua atau seseorang dengan gangguan kesehatan dan anak kecil. Karena anak kecil dan orang tua serta seseorang yang memiliki gangguan kesehatan seperti sebelumnya anggota keluarga kita sudah memiliki tekanan darah tinggi, penyakit gula dan sebagainya, itu rentan sekali tertular oleh kita. Nah, kemudian kalau misalnya anggota keluarga lain yang tidak positif itu dapat bantu kita sebenarnya untuk menyiapkan keperluan sehari-hari seperti menyiapkan makan dan minum. Jadi saya ambil contoh saja, misalnya ada kamar terpisah, kemudian pada saat anggota keluarga memberikan makanan cukup ditaruh di depan pintu. Lalu beberapa saat kemudian baru diambil oleh yang bersangkutan. Jadi tidak ada kontak antara anggota keluarga dengan pasien. Kemudian kita juga bisa menyiapkan obat-obatan yang diperlukan dan alat kesehatan yang dibutuhkan seperti pulse oximeter atau termometer. Kemudian kita juga bisa melakukan pemantauan secara rutin perkembangan anggota keluarga kita dengan telepon atau video call. Ya, itu juga sangat penting ya Bapak Ibu untuk mensupport anggota keluarga kita yang sedang positif, karena support itu sangat penting untuk meningkatkan imunitas sehingga diharapkan isolasi mandiri dapat berlangsung baik dan terhindar dari COVID-19. Nah, ini adalah yang harus dilakukan menurut Kementerian Kesehatan dan WHO selama kita isolasi mandiri. Yang pertama, tinggal di rumah saja, jangan sampai kita pergi kerja ataupun ke ruang publik yang lain. Kemudian kita gunakan kamar terpisah seperti yang saya jelaskan tadi, dan upayakan apabila kita keluar kamar atau kita harus kontak dengan anggota keluarga kita, tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan yang penting diingat lagi, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan, tetap berolahraga walaupun ringan. Kemudian menjaga kebersihan rumah dengan cara mendesinfeksi daerah-daerah yang kontak dengan pasien. Kemudian berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari. Sinar matahari ini baik sekali, terutama untuk meningkatkan kadar vitamin D di dalam tubuh kita. Kadar vitamin D dalam tubuh dipercaya sebagai salah satu antiinflamasi atau anti radang yang dapat meningkatkan sistem imun sehingga COVID-19 cepat pergi. Kemudian hindari pemakaian bersama peralatan makan, peralatan mandi, dan juga spray ataupun baju. Nah, ini adalah hal-hal yang dilakukan apabila kita akan merawat saudara yang positif COVID-19. Yang pertama harus dilakukan sama seperti yang tadi ya. Jadi kita harus hidup terpisah di dalam kamar dan kamar mandi yang terpisah. Kemudian selalu gunakan masker. Kemudian jangan lupa selalu pantau suhu tubuh
frekuensi pernafasan, kalau bisa frekuensi nadi juga bagi saudara kita yang terkena COVID-19. Karena kalau terjadi apa-apa, biasanya dokter di rumah sakit sudah memberikan warning ya, alarm. Apabila frekuensi pernafasan sekian, saturasi oksigen sekian, atau denyut nadi ya, berapa yang nanti harus dilaporkan segera ke fasilitas kesehatan. Lalu ganti spray setiap hari atau jika dibutuhkan rendam pada larutan klorin. Klorin itu Biclean ya, selama 10 menit 0,5%, berarti kira-kira 5 cc per 100 cc. Ya, jadi ibu dan bapak bisa kira-kira penggunaan klorinnya tidak usah terlalu banyak, merendam pada Biclean-nya, kemudian cuci dan jemur. Bersihkan kamar paling sedikit 1 kali sehari, kemudian sediakan tempat sampah tertutup yang dilapisi dengan kantong plastik dan dibuang setiap hari. Kemudian gunakan peralatan makan secara terpisah, tetap makan makanan yang bergizi, berolahraga dan istirahat yang cukup. Lalu, sebelum menolong anggota keluarga yang sakit tersebut, kita menggunakan APD. APD yang dapat digunakan di rumah minimal adalah masker, sarung tangan sebaiknya yang diganti atau yang disposable, apron itu seperti celemek, dan alas kaki. Alas kaki ini wajib digunakan, sebaiknya sepatu, karena kalau sepatu bisa kita semprot dengan desinfektan, kemudian kita pakai lagi, kita jemur, kita pakai lagi, dan kaki kita terlindungi. Kemudian jangan menyentuh wajah ketika masih memakai APD, dan tetap menjaga jarak dengan anggota keluarga yang sakit, dan anggota keluarga yang lain tidak diperkenankan keluar masuk kamar isolasi. Nah, kita akan masuk ke topik utamanya, yaitu mengenai vaksin dan kekebalan. Bapak Ibu, saat ini vaksin sudah masuk ke Indonesia, bahkan tenaga kesehatan sudah mendapatkan vaksin. Termasuk saya sendiri sudah mendapatkan vaksin yang pertama dan kedua sebagai upaya memutus mata rantai. Nah, bagaimana vaksin ini dapat memutus mata rantai penularan COVID-19? Saya akan jelaskan berikutnya. Ya, jadi kekebalan dan imunitas yang kita dapat dalam tubuh itu dibagi menjadi 2, yaitu imunitas yang alami dan imunitas yang didapat. Imunitas alami ada yang aktif dan pasif. Aktif di mana jika antibodi terjadi setelah infeksi, jadi kita terinfeksi terlebih dahulu dengan kuman penyakit, kemudian setelah kita sembuh, tubuh kita akan membentuk antibodi terhadap penyakit tersebut, sehingga apabila kita terkena penyakit itu, tubuh kita sudah bisa melawannya. Kemudian ada juga imunitas alamiah yang pasif, seperti contohnya ketika seorang ibu mengandung anaknya, jadi antibodi dari ibu dapat masuk ke janin melalui plasenta. Lalu yang kedua adalah imunitas yang didapat. Sama dengan yang alamiah, ada aktif, ada pasif. Antibodi yang terbentuk dari imunitas yang didapat secara aktif itu terbentuk setelah pemberian vaksin. Dan kalau imunitas yang didapat dengan pasif itu pemberian antibodi. Jadi disuntikkan langsung antibodi dari luar ke dalam tubuh kita. Nah, ini ada ilustrasi yang sebelah kiri itu menjelaskan bagaimana imunitas aktif, sedangkan yang sebelah kanan adalah imunitas pasif. Imunitas aktif ketika ada invasi atau masuknya bakteri patogen, bakteri penyakit ke dalam tubuh kita, kemudian dibaca oleh tubuh sebagai suatu benda asing, dan tubuh melalui mekanisme imunitas, melalui mekanisme imun tubuh akan membuat antibodi yang spesifik terhadap bakteri tersebut. Sehingga apabila ada invasi atau masuknya bakteri di kesempatan berikutnya, itu yang sebelah kanan ya Bapak Ibu, bakteri ini akan dinetralisasi oleh antibodi yang sudah dibentuk oleh tubuh sendiri. Sedangkan gambar imunitas pasif yang di sebelah kanan itu ilustrasinya adalah penyuntikan vaksin. Setelah disuntik vaksin, karena mengandung antibodi yang spesifik, jadi tubuh kita juga membentuk suatu antibodi untuk supaya menghambat atau menetralisasi
virus atau bakteri yang masuk di kesempatan berikutnya. Nah, ini penjelasan apa itu vaksin. Vaksin itu merupakan suatu senyawa biologis yang diberikan pada seseorang dengan maksud untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit dengan menstimulasi produksi antibodi. Semoga penjelasan saya yang di slide sebelumnya jelas ya, bahwa vaksin dimasukkan ke dalam tubuh kita agar tubuh kita terstimulasi untuk memproduksi antibodi terhadap penyakit tersebut. Umumnya, vaksin mengandung suatu zat yang mewakili kuman penyebab penyakit, seringkali dibuat dari kuman yang dimatikan atau dilemahkan. Sebenarnya bagaimana vaksin yang ideal itu? Yang pertama, tentu mampu merangsang sistem imun tubuh kita, dan perlindungannya tentu saja jangka panjang, aman, stabil dalam kondisi di lapangan. Bapak Ibu tahu sendiri di Indonesia keadaan geografisnya itu membuat kita kadang-kadang mengirim vaksin sampai ke daerah terpencil, sehingga kalau aman dan stabil di kondisi lapangan, tentu saja efektivitas dan efisiensi dari vaksinnya dapat diperoleh oleh si penerima vaksin. Kemudian cukup diberikan dengan sekali dosis dan harganya terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh lapisan anggota masyarakat. Bagaimana dengan vaksin COVID-19 sendiri yang sekarang sedang berlangsung untuk diberikan kepada tenaga kesehatan di Indonesia? Jadi vaksin yang sudah diakui oleh Kemenkes sebetulnya ada 6 jenis vaksin. Namun saya hanya menjelaskan satu jenis vaksin yang sekarang sudah diaplikasikan, sudah diterapkan, bahkan saya sudah mendapatkan 2 kali vaksin, artinya saya sudah mendapatkan sertifikat vaksinasi 2 kali dari vaksin Sinovac ini. Vaksin Sinovac ini dibuat dengan metode virus yang telah dimatikan atau inactivated virus. Cara kerjanya, jadi partikel dari virus yang sudah dimatikan ini dipakai untuk membangkitkan imun tubuh. Vaksin Sinovac ini sudah mendapatkan izin dari Emergency Use Authorization EUA dari BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan di Indonesia. Nah, dengan izin penggunaan darurat ini, vaksin yang diproduksi oleh PT Sinovac dari Cina nanti akan bekerja sama dengan PT Bio Farma, sehingga kita bisa menggunakan lisensinya untuk digunakan sebagai program vaksinasi di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, nanti ke depannya akan digunakan vaksin merah putih namanya ya. Saya tidak jelaskan di sini, namun vaksin itu adalah produksi kita, produksi PT Bio Farma yang diharapkan bisa melindungi dan melingkupi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Apa saja yang dapat mempengaruhi penularan? Yang pertama, tingkat infeksius suatu mikroorganisme dan durasi infeksi. Jadi, mengapa COVID-19 ini sangat ditakuti seluruh dunia, sangat ditakuti oleh seluruh lapisan masyarakat di dunia, dari mulai pemimpin kita sampai ke masyarakat, karena memang tingkat infeksiusnya sangat tinggi, sangat mudah menular dengan durasi infeksi yang cukup panjang, sehingga daya penularannya seseorang terhadap yang lain itu tinggi. Kemudian yang kedua adalah pola transmisi dan kontak antar populasi. Transmisinya melalui droplet, melalui udara, di mana udara itu akan kita hisap sebagai suatu bentuk pernafasan. Jadi kita tidak mungkin betul-betul menutup transmisi tersebut. Kemudian jumlah proporsi orang rentan pada suatu populasi. Yang dikatakan rentan pada suatu populasi itu adalah lansia, anak di bawah 18 tahun, kemudian ibu hamil dan menyusui. Nah, jumlah proporsi orang yang rentan ini di Indonesia cukup banyak Bapak Ibu, cukup banyak, sehingga itu akan meningkatkan faktor yang mempengaruhi penularan COVID-19 ini. Bapak Ibu yang terkasih mungkin sering mendengar mengenai herd immunity. Ini adalah dasar kenapa vaksinasi itu harus diberikan. Ya, herd immunity itu berasal dari kata yang berarti kekebalan kelompok atau kekebalan populasi.
merupakan suatu konsep yang digunakan untuk imunisasi atau vaksinasi. Suatu populasi dapat terlindung dari virus tertentu jika suatu ambang cakupan imunisasi tertentu tercapai. Dalam hal ini, vaksin COVID-19 diharapkan dapat mencapai 70% populasi di Indonesia. Vaksin melatih sistem imun kita untuk menciptakan protein. Dalam hal ini adalah yang tadi saya terus sebutkan adalah antibodi. Tetapi perbedaan pentingnya adalah bahwa vaksin bekerja tanpa membuat kita sakit. Nah, gambar di sebelah kanan ini, Bapak Ibu, itu menggambarkan orang yang biru itu orang sehat yang tidak divaksinasi. Yang kuning menggambarkan orang sehat yang divaksinasi. Sedangkan yang merah tidak tervaksinasi tetapi dia tertular atau terkena virus COVID-19. Nah, pada saat populasi yang biru lebih banyak, yang atas ya Bapak Ibu, kita bisa lihat if only some get vaccinated, hanya beberapa saja dalam suatu komunitas atau populasi itu diberikan vaksinasi. Yang terjadi adalah yang sebelahnya, the virus easily spreads. Jadi virusnya sangat mudah sekali menyebar. Kalau Bapak Ibu perhatikan, yang divaksinasi tidak mendapatkan COVID-19 ya. Nah, ini yang di bawah. With immunization, dengan vaksinasi atau imunisasi, if most get vaccinated, apabila banyak orang yang divaksinasi dan orang itu berkumpul di suatu populasi, maka gambar di kanan, yang paling kanan di bawah, the virus is contained. Jadi banyak orang akan sehat, tidak tertular oleh virus itu sendiri. Begitu ya. Jadi herd immunity inilah yang menjadi dasar mengapa vaksinasi itu perlu dilakukan. Karena kita mau mencapai kekebalan populasi, bukan hanya kekebalan individu. Tetapi kita harus mencapainya pada suatu ambang cakupan imunisasi tertentu yang di Indonesia ditetapkan 70-80% populasi tersebut tercakup imunisasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana ya bisa mencapai herd immunity itu? Bisa secara alami maupun secara buatan. Jadi ini kita tidak bicarakan vaksinasi dulu ya. Bicara mengenai herd immunity, ternyata herd immunity itu bisa dicapai secara alami. Bagaimana caranya? Infeksi menyebar ke mayoritas dari suatu komunitas. Artinya timbul kekebalan alamiah. Tetapi apabila kita menyebarkan penyakit di suatu komunitas, tentu resiko jumlah kematiannya pun akan tinggi. Karena banyak yang tertular virus ini, kemudian diharapkan banyak pula yang mendapatkan antibodi. Tapi apa iya banyak yang mendapatkan antibodi? Dan apa iya tidak ada resiko yang tadi ya, gejalanya sampai sedang, berat, makan kematian? Sedangkan yang secara buatan, herd immunity yang dicapai secara buatan itu adalah melalui vaksinasi. Kekebalan dipicu oleh vaksinasi pada mayoritas populasi, sehingga resiko jumlah kematiannya rendah. Jadi, 70% ya, sebagian besar populasi ini diharapkan divaksin, timbul kekebalan buatan, sehingga dia tidak tertular atau menularkan, sehingga jumlah kematiannya pun rendah. Nah, Bapak Ibu, apa yang perlu diperhatikan sebelum vaksinasi COVID-19? Tentu Bapak Ibu ingin tahu, tetapi tidak usah cemas karena semuanya sudah dipersiapkan dengan baik oleh pemimpin kita dan para tenaga kesehatan yang terlatih. Tidak dibutuhkan persiapan khusus sebelum vaksinasi COVID-19. Tetapi cukup perhatikan kondisi kesehatan dan riwayat penyakit masing-masing. Apakah sesuai dengan kriteria penerima vaksin? Dan bila tidak yakin, dapat mengkonsultasikan diri terlebih dahulu ke dokter. Yang perlu diketahui Bapak Ibu, pada saat mendaftar vaksinasi, nanti akan ada form yang harus diisi berisi riwayat penyakit. Jadi di situ ditanya apakah Bapak Ibu punya tekanan darah tinggi, punya penyakit gula atau penyakit lain yang dikatakan cukup berisiko untuk menerima vaksin. Nah, nanti juga pada saat divaksinasi Bapak Ibu juga
akan bertemu dengan tenaga kesehatan yang akan menyaring atau men-screening terlebih dahulu apakah Bapak Ibu layak atau tidak mendapatkan vaksin. Nah, inilah yang rata-rata membuat orang enggan untuk divaksin. Reaksi yang dapat terjadi pasca vaksinasi. Ketika setelah divaksin, apa yang akan terjadi ya? Itu ada 3 reaksi. Reaksi lokal, reaksi sistemik, dan reaksi alergi. Ini wajib dikenali dan dipahami, tetapi bukan untuk ditakuti. Yang pertama, reaksi lokal. Biasanya ada nyeri, kemerahan, dan bengkak pada lokasi penyuntikan. Wajar Bapak Ibu karena penyuntikannya intramuskular. Kalau bahasa medisnya ya, intramuskular berarti ke dalam otot. Jadi otot disuntikkan benda asing, sesuatu yang berat molekulnya berat ya, molekulnya besar gitu. Jadi wajar kalau misalnya nyeri dan kemerahan. Kemudian ada reaksi sistemik, misalnya saja badan terasa lemah, demam yang tidak terlalu tinggi, nyeri otot seluruh tubuh. Kemudian ada juga reaksi alergi seperti urtikaria atau gatal dan bentol pada kulit, bengkak pada wajah, atau sampai reaksi anafilaksis. Apabila mengalami reaksi lokal sistemik alergi yang berlebihan, Bapak Ibu dapat mengkonsultasikan kepada dokter. Nah, pada saat nanti divaksin pun 30 menit setelah kita divaksin, kita masih dalam tahap observasi. Kita diobservasi oleh para tenaga kesehatan yang kompeten, sehingga kita tidak perlu khawatir pada saat kita pulang ke rumah. Semoga kita tidak ada gejala yang berat. Bapak Ibu juga perlu tahu kelompok eksklusif vaksinasi COVID-19. Jadi ini adalah kriteria yang tidak mungkin atau tidak layak mendapatkan vaksinasi. Yang pertama, tekanan darah di atas atau lebih sama dengan 140/90. Kemudian pernah terkonfirmasi COVID-19. Kemudian sedang hamil atau menyusui. Kemudian mengalami gejala infeksi saluran pernafasan, ya seperti batuk pilek dalam 7 hari terakhir ya. Kemudian ada anggota keluarga yang kontak erat, suspek atau terkonfirmasi dalam perawatan karena COVID-19. Karena ini kita tidak tahu nih sudah di tracing atau belum ya. Kalau sudah di tracing dan terbukti negatif, mungkin bisa divaksin. Kemudian mempunyai riwayat alergi berat atau mengalami gejala sesak nafas, bengkak, kemerahan setelah divaksinasi sebelumnya. Ini biasanya untuk vaksinasi kedua ya, karena kan kita seluruh rakyat Indonesia belum divaksinasi COVID-19. Sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah. Nah, ini Bapak Ibu mungkin harus peka ya, harus menanyakan kepada dokter apakah sedang minum obat-obatan yang berkaitan dengan penyakit kelainan darah. Kemudian menderita penyakit jantung. Kemudian menderita penyakit autoimun seperti lupus, artritis berat, menderita penyakit ginjal, menderita penyakit saluran pencernaan kronis, ini seperti diare berkepanjangan. Kemudian menderita penyakit hiper atau hipotiroid, terutama karena autoimunnya, ada kanker, penerima produk darah atau transfusi secara rutin, kemudian menderita HIV. Ya, hal-hal ini nanti akan di-screening di meja 2. Jadi nanti pada meja 1 dan meja 2 pada saat Bapak Ibu pergi ke tempat vaksinasi, itu ada meja 1 dan meja 2. Di meja 1 dan meja 2 kita di-screening, kita disaring apakah kita layak menerima vaksin atau tidak. Jadi sebenarnya tidak usah khawatir karena screeningnya dilakukan berulang-ulang kali gitu ya. Nah, selain kriteria yang tadi, ada juga kriteria penundaan pemberian vaksin. Jadi, orang-orang ini bisa diberikan vaksin namun ditunda. Karena saat itu mungkin sedang demam. Kemudian memiliki penyakit paru yang lain, seperti asma, PPOK, dan TBC. Nah, ini mungkin harus dikonsultasikan kepada dokter terlebih dahulu. Setelah mendapatkan vaksinasi, apa yang kita lakukan? Nah, vaksin ini bekerja dengan memanfaatkan respon tubuh melawan virus. Jadinya kita tidak diusahakan hindari stres, cukup tidur, tetap aktif secara fisik dan menjaga pola makan. Nah, efek samping atau reaksi vaksin tadi saya sudah katakan ya, berbeda setiap individu. Nah, kemudian hilang setelah 2-3 hari. Kemudian CDC ini merekomendasikan seorang menghubungi dokter atau bantuan medis kalau misalnya ada tanda-tanda yang makin buruk.
misalnya pingsan, sesak nafas, dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang pandemi COVID-19 dan vaksin COVID-19. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bagaimana Bapak dan Ibu? Semoga dengan melihat tayangan tadi menambah wawasan kita mengenai COVID-19 dan vaksin COVID-19. Ada hal yang perlu saya tambahkan, yaitu bahwa pemerintah melalui pemimpin dari pusat maupun daerah sudah menetapkan skala prioritas pemberian vaksin COVID-19. Jadi, saat ini diutamakan bagi para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dan garda terbelakang. Selanjutnya adalah para unsur pejabat dan pelayan publik seperti TNI, Polri, petugas di pemerintahan maupun pusat maupun di daerah. Nanti baru akan melayani tingkat masyarakat di usia 18-59. Diharapkan di usia 18 dan 59 tahun ini sudah mencakup 70% dari populasi, sehingga diharapkan herd immunity akan tercapai. Bagaimana lansia dengan anak-anak? Lansia dengan anak-anak juga akan diberikan vaksinasi, tetapi mungkin tidak sekarang. Mereka adalah populasi yang bisa dikendalikan. Contohnya, anak-anak sampai saat ini belum sekolah. Lansia sampai saat ini juga dibatasi kegiatannya di tempat ibadah, di tempat kerja. Jadi dianggap bahwa kelompok ini meskipun rentan, tetapi mereka bisa dikendalikan. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat apa yang kami sudah berikan. Sehat selalu, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan mari kita sukseskan vaksinasi COVID-19. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom persekutuan kaum perempuan GPIB Maranatha Bandung. Kiranya ibu-ibu semua dalam keadaan baik dan sehat. Dalam masa pandemi saat ini tentunya sangat berdampak bagi seluruh sisi kehidupan kita semua. Kita sebagai ibu yang menjadi tiang doa dalam rumah tangga, kiranya dapat tetap semangat, tangguh, dan inspiratif dengan mempunyai sikap penuh antusias serta dengan selalu berpikiran positif dalam menyambut tantangan hidup. Selamat hari ulang tahun PKP ke-56. Tuhan Yesus memberkati. Jawaban kuis ditulis pada kolom komentar dengan disertai nama dan sektor pelayanan. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 5 Maret.
pada ibadah pengucapan syukur hari ulang tahun Pelkat PKP ke-56. Salam sejahtera untuk seluruh kaum perempuan, warga persekutuan kaum perempuan GPIB, khususnya warga PKP GPIB Maranatha Bandung. Selamat ulang tahun, dan kiranya ulang tahun menjadi kesempatan bagi kita untuk mengingat kembali agar kita selalu menjadi seorang perempuan yang tangguh dan juga inspiratif, terutama di tengah-tengah situasi yang tidak mudah pada saat ini. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan tetap menyertai kita. Demikian juga jangan lupa untuk selalu mengingat bahwa seorang perempuan adalah tiang doa yang akan menguatkan dan mengokohkan pilar-pilar persekutuan, rumah tangga, dan juga keluarga. Sekali lagi, happy anniversary. Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah rangkaian acara Hari Ulang Tahun PKP ke-56. Tetap laksanakan protokol kesehatan. Salam sehat. Sampai jumpa. Shalom.